lepas-lepas kulitnya kayak lagi pakai obat kulit ya. Bisa pisang, dia hampir makan semua buah juga. Kita jangan diurin aja sih. Saya Rini Cagur, saya mau ngucapin selamat ulang tahun yang pertama buat Radio Torto. Semoga terus memberikan edukasi buat Torto lovers di Indonesia. Congratulations buat Radio Torto untuk ulang tahun yang pertama. Semoga bisa menjadi ensiklopedia untuk para Torto Keeper di seluruh Indonesia. Radiotorto.id. Kembali lagi bersama gue Raditya Hardanto, mimpinnya Radiotorto.id di video yang ke berapa belas lah. Gue lupa yang ke berapa, pokoknya belum banyak aja. 19 jumlahnya ya. Dan untuk hari ini kita bakal memberikan sebuah informasi kepada agan-agan semua di sana, sebuah edukasi yang luar biasa sekali tentang satu jenis tortoise yang super eksotis. Gue suka banget sama tortoise ini, apalagi bini gue paling suka tortoise ini dia. Karena secara harga nggak mahal-mahal banget. Ya, jadi yang mau kita bahas di up close and personal adalah tortoise yang bernama Cherry Head Tortoise. Nah, Cherry Head ini adalah Torto Forest. Dia tinggalnya di hutan. Secara habitat juga dia nggak terlalu butuh suhu yang panas. Pas banget sama suhu di Indonesia sebenarnya. Range-nya dia 27-30 derajat Celcius. Jadi buat agan yang melihara dia, lampu UVA sebenarnya kurang begitu perlu. Yang perlu UVB aja tetap sebagai pengganti matahari. Ya, jadi UVA-nya oke lah kalau nggak dipasang. Dia karena nggak terlalu butuh panas. Ya, ini ada torto yang paling direkomendasikan buat newbie. Jadi misalnya agan yang nonton video ini, agan adalah newbie torto. Kalau misalnya lagi mau cari torto, saran gue 2 torto yang agan pilih, antara Cherry Head atau Redfoot. Satu family mereka. Ya, karena mereka strong, bukannya artinya nggak mungkin sakit, ya mungkin juga, tapi dia secara suhu nggak terlalu suhu tinggi, jadi lebih mudah dipelihara sebenarnya. Oke, nah tipenya Cherry Head juga adalah torto yang bentuknya adalah lonjong. Jadi dia nggak bisa bentuk kubah gitu kayak sulcata, kayak pardalis, kayak radiata dan aldabra. Dia bentuknya adalah lonjong. Nanti pas dia size dewasa pun juga akan seperti itu.
agar yang mau ngebreeding tapi nggak punya area yang besar daripada ngebreeding sulcata, apalagi aldabra yang secara size butuh area yang gede. Sebenarnya ini bisa jadi pilihan sih cherry head. Eksotisnya sama dan secara area nggak terlalu butuh area yang luas. Sebenarnya yang sering masuk pertanyaan ke gue, kenapa orang yang banyak keep cherry head terus malah tapi jadinya malah mati, padahal katanya ini torto yang strong dan segala macem. Sebenarnya lebih kepada cara kipernya melihara di kandang ya. Jangan lupa cherry head ini kan torto hutan, dia sangat suka minum. Jadi water dish itu menurut gue harus taruh di kandang. Siapin water dish yang cukup, yang bisa menampung banyak air. Kalau bisa lebih bagus yang bisa membuat dia berendam. Karena dia nggak terlalu suka panas ya. Suhu di Jakarta misalnya akan tinggal di Jakarta atau mungkin misalnya akan tinggal di kota lain yang panas banget. Kalau siang hari di Surabaya misalnya juga itu bisa sampai 32-34 derajat, itu sangat panas buat cherry head. Jadi sediain water dish yang besar di kandang. Jadi saat dia ngerasa kepanasan dia bisa minum dan dia bisa masuk untuk berendam di water dish itu. Jadi itu sangat krusial menurut gue, karena kalau misalnya cherry head kepanasan dia nggak dapat air yang cukup di kandang, dia bisa dehidrasi, akibatnya fatal. Ya, cherry head ini juga bisa kena yang namanya paru-paru basah, pneumonia. Itu adalah karena sirkulasi kandangnya juga nggak oke, nggak terlalu banyak udara masuk, kandang terlalu tertutup. Nah itu juga bahaya buat dia karena dia nggak dapat udara-udara yang bagus untuk kesehatan dia. Ya kalau pola makan, ya dietnya harus seimbang tuh antara sayur sama buah. Dia banyakin buah nggak apa-apa, tapi harus sayur juga jangan sampai nggak dikasih untuk cherry head. Oke. Kalau untuk kelaminnya yang cherry head gue ini namanya adalah Dono by the way. Si Dono itu gue belum bisa prediksi sebenarnya dia jantan atau betina ya. Tapi prediksi pribadi ya, dia kayaknya si betina. Tapi ini masih prediksi. Gue butuh beberapa sentimeter lagi untuk tahu apakah dia jantan atau betina. Kenapa gue merasa dia adalah betina? Karena secara plasternya masih rata, masih flat. Dia belum cekung. Kalau misalnya udah membentuk cekung, itu artinya dia sebenarnya fix jantan. Tapi ini kan belum, jadi gue belum bisa prediksi pasti dia jantan atau betina. Oke banget. Jadi salah satu pilihan agan buat yang mau keep torto, cherry head tortoise. Harganya ya karena lagi covid sekarang emang semua harga lagi naik lah. Jadi ini sebenarnya kalau dulu cari cherry head itu yang size baby aja tuh masih di kepala 1 depannya. Tapi kalau sekarang dengan keadaan sekarang ya baby aja bisa kepala 2 depannya. Jadi ya kalau udah size segini ya lumayan lah secara harga ya. Jadi agan juga harus bisa mengatur tuh untuk apa namanya mau kalau lagi mau hunting cherry head ya, kalau misalnya emang mau yang range-nya di bawah ya cariin dari baby dulu. Kalau ntar sambil perjalanan tumbuh kasih makannya bagus, mataharinya bagus ya semoga bisa marble juga kalau tetap ya, asal rajin dijemur juga dan ya semoga gennya dia lagi marble. Kasih ikan nggak gitu. Kak? Kasih ikan apa enggak? Oke, ini juga banyak pertanyaan yang masuk nih soal ada yang bilang katanya kalau misalnya kasih protein hewani itu bisa membuat cherry head tuh cepat marble-nya. Kalau menurut gue sebenarnya statement itu harus dibuktikan dengan apa ya, dengan penelitian sih, karena itu masih jadi asumsi. Karena gitu deh, ada orang yang keep cherry head di kandang yang sama, kasih pola makan sama juga, sama-sama dikasih ikan, sama-sama dikasih udang. Tapi cherry head yang A marble-nya kok banyak banget, cherry head yang B marble-nya nggak ada misalnya. Nah itu kan sering terjadi tuh, sering banget terjadi kayak gitu. Nah itu kenapa? Padahal sebenarnya pola makan sama, pola suhunya juga sama, kelembabannya sama, ya kan? Tapi itu kenapa terjadi ya? Karena faktor gennya cherry head A sama cherry head B beda. Itu yang membuat sebenarnya beda secara marble. Jadi kalau misalnya apakah makanan protein untuk cherry head dan red food juga ya, yang suka makan protein hewani kayak gitu-gitu sebenarnya bagus juga buat cherry head, karena emang dia di alamnya kan dia tinggal di hutan, jadi dia juga emang makan bangkai hewan gitu-gitu. Jadi kalau lu kasih sesekalipun nggak masalah, tapi juga jangan seringan sih menurut gue. Lu bisa ngasih ikan, lu bisa ngasih udang, lu bisa ngasih cacing juga untuk dia pun pasti makan karena dia sebenarnya pemakan segala. Di alamnya dia juga makan bangkai, dia juga makan tainya sendiri. Jadi ya karena torto hutan, jadi ya emang dia lebih jorok sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau kasih ikan, kasih protein hewani kepada si cherry head, ya kasih silakan tapi jangan terlalu banyak. Dan jangan sampai membuat dia jadi nggak suka diet utamanya, itu yang bahaya. Kalau nanti ada terlalu sering ngasih makanan udang ke dia, ikan-ikan segar dikasih ke dia, yang kecil-kecil, akhirnya dia suka banget sama makanan itu, dia nggak mau makan sayur lagi, PR bos.
mahal jadinya kos peliharanya ya, dan juga nggak bagus buat dia sebenarnya. Jadi diatur jadiin makanan hewan itu sebagai selingan, jangan jadiin makanan utama. Oke, sip lah kalau begitu. Udah semua kita ngebahas tuntas soal cherry head tortoise di Up Close and Personal with cherry head tortoise bernama Dono ini 15 cm di markas Radio Torto. Thank you banget buat yang udah nonton dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa di follow Instagram kita di @radiotorto.id, di like dan juga komen postingan ini, dan juga di subscribe contreng di YouTube channel kita biar terus berkembang channel ini, karena subscribe itu gratis, bos. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga Tortoagan sehat-sehat terus, dan semoga buat para newbie yang nonton video ini jadi lebih tahu tentang cherry head tortoise. Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalur lambat.